Di sini pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih hukum pidana itu dan apa sih fungsinya? Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht, straf yang berarti pidana dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjikoro, bahwa istilah hukum pidana itu digunakan sejak pendudukan Jepang Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian Burgerlijkrecht atau Privatrecht dari bahasa Belanda. Hukum pidana diposisikan sebagai hukum publik mengatur tingkah laku masyarakat sosial dari sudut pandang perbuatan dan penjatuhan sanksi. Menurut Simons, dalam bukunya Leerboek Nederlands Strafrecht 1937 memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut. Hukum pidana adalah keseluruhan larangan dan perintah yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa atau pidana. Barang siapa yang tidak menaatinya, keseluruhan aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan keseluruhan aturan-aturan untuk mengadakan atau menjatuhi dan menjalankan hukum pidana tersebut. Hukum pidana pastinya memiliki fungsi. Dalam resolusi Seminar Hukum Nasional, tujuan hukum pidana dirumuskan sebagai mencegah penghambatan atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu. Sehingga dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapatkan pengayoman dan bimbingan ke masyarakat di Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada kesimpulannya, perumusan tujuan hukum pidana Indonesia disusun bertujuan agar supaya fungsi hukum sebagai pengayoman yang berwujud membimbing manusia untuk dengan kepribadian yang baik. Dalam praktiknya, fungsi dan tujuan hukum pidana tersebut apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana akan tampak sulit mendekati kata ideal. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu asas-asas dalam hukum pidana. Tentunya banyak beberapa asas dalam hukum pidana. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu asas saja, yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat penting dan sentral dalam hukum pidana. Asas legalitas ini berasal dari doktrin nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali, yaitu tiada tindak pidana dan tiada pidana tanpa sebelumnya ditetapkan dalam suatu undang-undang. Menurut Machet-Bolt, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip nullum crimen, noella praene sine lege previa, tiada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari hal ini, ketentuan hukum pidana tak dapat berlaku surut. Kedua, prinsip nullum crimen, noella pena sine lege scripta, atau tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan tertulis. Dengan begitu, ketentuan pidana harus tertulis. Ketiga, prinsip nullum crimen, noella pena sine lege scripta, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan-peraturan yang jelas. Konsekuensinya, rumusan perbuatan pidana harus jelas, tidak multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Yang keempat, prinsip nullum crimen, noella pena sine lege scripta, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan yang ketat. Makna ini secara komplit tidak diperbolehkan analogi. Materi selanjutnya adalah teori tujuan hukum pidana. Dalam beberapa teori tujuan hukum pidana terdapat teori absolut. Teori absolut lahir pada kelahiran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori absolut, pembalasan adalah legitimasi pemidaan. Post dalam Leerboeknya berkomentar bahwa teori absolut muncul pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidaan terhadap kejahatan. Kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku. Penganut absolut ini Immanuel Kant, Hegel, Herban, dan Joris Stahl. Selain nama tadi ada Van Bemmelen dan Van Hattum. Selanjutnya ada metode menafsirkan hukum pidana. Dalam banyak literatur metode penemuan hukum dikenal dua metode utama. Yang pertama adalah metode interpretasi dan metode konstruksi. Akan tetapi di kalangan para pakar hukum ada yang menyerukan antara metode interpretasi dan metode konstruksi. Menurut Sudikno Mertokomuso, sebagaimana yang dirujuk oleh Siti Malik Hatun Badriyah, penemuan hukum adalah
proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang lain diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi atau kresilasi atau individualisi. Peraturan hukum atau dasolen yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau dasein. Terhadap hal ini, dapat dilihat beberapa pendapat, misalnya metode penemuan hukum oleh hakim yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi dalam pandangan Paul Skolin Apitlo, Sudikno Mertokomuso, dan Yuda Bakti Adiwristastra. Selanjutnya, kita lanjut kepada materi terakhir, yaitu pembahasan tindak pidana. Pengertian tindak pidana ini juga mendapat beberapa pandangan. Dalam Witbook van Starbrecht atau WPS mengenal istilah tindak pidana dengan sebutan Starbrecht jika diterjemahkan secara letterless ialah peristiwa yang dapat dipidana. Terhadap hal ini, Van der Hoeven mengajukan kritik dengan pernyataan bahwa yang hanya dapat dipidana adalah manusia, bukan perbuatan. Dengan demikian, apabila mencermati secara seksama beberapa pandangan tentang pengertian tindak pidana atau Starbrecht, akan ditemukan pandangan yang memformulasikan tindak pidana pada golongan monistis dan dualistis. Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana, belum mencukupi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana. Hal yang demikian diyakini oleh golongan dualistis. Baiklah teman-teman, mungkin hanya beberapa materi itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.